survei kebanyakan ini dunia usaha dan masyarakat ingin Pak Jokowi ini adalah pemilihan umumnya dipundurkan, bukan 3 kali, ya. Kenapa kita susah mencari seorang presiden kayak Pak Jokowi? Ya, jadi Pak Jokowi ini bukan orang puisi, tapi dia orang eksekusi. Mau tol, contohnya tol dibangun di Lebak. Ya, bendungan kalian ini di Lebak ini Pak Ketua Umum adalah dari sejak tahun 84. Waduk kalian ini adalah ingin dibangun. Ini adalah bendungan kalian ya sudah dari tahun 84. Tapi dieksekusinya adalah baru zaman Pak Jokowi. Kenapa bendungan kalian ini dibangun diperlukan adalah masyarakatnya sudah siap. Ya. Tapi eksekusi yang lambat baru zaman Pak Jokowi. Jadi saya menilai ya, presiden eksekusi ini Pak Jokowi. Ya. Halo guys, salam Indonesia, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Bertemu kembali bersama Mang Uda Channel. Welcome to my channel. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Rabu tanggal 12 Januari 2022. Jahari Jayabaya telah resmi dilantik sebagai Ketua Umum Kadin Provinsi Banten oleh Ketua Umum Kadin Pusat di Hanggar, tepatnya di belakang rumah kediaman Pak Mendir Jayabaya yang juga Wakil Ketua Umum Kadin Pusat. Nah, dalam acara tersebut berbagai pihak juga hadir, termasuk Pak Wakil Gubernur, Bupati Lebak, dan para tokoh agama juga hadir. Nah, selain itu juga ada beberapa hal unik yang disampaikan oleh Pak Mendir Jayabaya atau Pak JB, diantaranya bahwa beliau mengatakan sekaligus menegaskan bahwa Pak Presiden Jokowi adalah seorang pemimpin yang berani mengeksekusi. Nah, karena memang untuk saat ini dibutuhkan pemimpin yang bukan yang pandai berpuisi, tapi yang pandai mengeksekusi. Oke, untuk lebih jelasnya, ayo kita saksikan videonya. Come on guys. Oke guys, sekarang kita udah tiba di kediaman Pak Mendir Jayabaya atau JB untuk melihat langsung prosesi pelantikan Pak Amal Jayabaya atau M. Azhari Jayabaya yang akan dilantik menjadi Ketua Kadin Provinsi Banten. Come on guys. Oke guys, kita lihat ini pengamanan juga cukup ketat ya. Ini bagian halaman lokasi pelantikan M. Azhari Jayabaya sebagai Ketua Kadin Provinsi. Ini dia menerima tamu. Kita lihat guys. Ada Pak keluarga pensi juga, kita lihat. Selamat pagi Pak Ketua. Selamat pagi Bang Sehat Pak Ketua. Ya, sehat. Dari jam berapa di sini nih? Dari jam 7. Jam 7 pagi. Iya, mau dia baru datang ya? Baru datang Pak. Oke. Sukses Pak Ketua. Sukses, udah. Lagunya keren loh. Siap. Ini para tamu undangan guys, kita lihat. Space kuliner atau jajanan yang disiapkan di lokasi pelantikan Ketua Kadin Banten guys, kita lihat. Nah, ini menunya apa Bu? Surabi ya? Pasir. Oke, siap, makasih. Kalau ini apa nih? Yang bakso ruyuk bukan ini? Oh, ini bakso ruyuk, diundang juga ya? Oke, sip, lanjut. Oke guys, kita lihat. Nah, ini apa ini? Halo. Menunya menu apa ini? Halo Bang Uday. Menu apa yang ini? Gimsam. Kenapa? Gimsam. Oh, gimsam. Oke guys, Gimsam nah, ini
Asam. Yang ini apa Pak? Sama ya. Oke, ini sama ya guys. Kita lihat. Ini pecel. Ini ada pecel juga guys. Ini pecel. Nah, kalau Kamad apa nih? Menu yang diandalkan apa? Ini kukuluban. Kukuluban. Iya, kukuluban. Oh, ada singkong, ada pisang, ada kacang. jagung, ada kacang, ada singkong, ada Oh gitu ya. Oke, dilanjut Kamad. Oke, silakan. Oke guys. Nah ini space untuk berbagai jenis jajanan yang tentunya gratis untuk dipersembahkan bagi para undangan di pelantikan Ketua Kadin Banten guys. Oke guys, kita lihat kehadiran Pak JB dengan Ketua Umum Kadin Pusat ya, Pak Arsad Rashid. Kita lihat guys. Mohon izin Bapak Ibu, kami informasikan bahwa kami melakukan penyegaran udara di ruangan ini yang dilakukan di jeda waktu tertentu. Dan untuk awal acara, kita akan melakukan penyegaran udara. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tahhiruna biha min jami' sayi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka sami'un qaribun mujibud da'awati wa qadil hajat. Amin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, pemimpin kami, dan dosa orang-orang yang berjasa. Dan masukkanlah ya Allah kami dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang saleh. Ya Syakur, jadikanlah lisan kami lisan yang pandai bersyukur untuk menggapai Banten yang sejahtera. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut
wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakarat. Selanjutnya pelantikan pengurus Kadin Banten periode 2021-2026, dan untuk mengawali prosesi pelantikan kami persilahkan kepada Bapak Eka Sastra selaku Ketua Bidang Organisasi Kadin Indonesia untuk membacakan surat keputusan Kamar Dagang dan Industri Indonesia tentang pengesahan dan pengukuhan Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan, Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Provinsi Banten masa bakti 2021-2026. Kepadanya kami persilahkan. Agus Herwisa sebagai Wakil Ketua Dewan Kehormatan, Haji Yamir Hamzah sebagai Wakil Ketua Dewan Kehormatan, Insinyur Lukman Asadin sebagai Wakil Ketua Dewan Kehormatan, Haji Ahmad Sarifuddin Wakil Ketua Dewan Kehormatan, Hairul Umam Wakil Ketua Dewan Kehormatan. Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Ketua Umum M. Arsad Rasid, PM. Lampiran 2, susunan dan komposisi pengurus Dewan Penasehat Kamar Dagang dan Industri Provinsi Banten masa bakti 2021-2026. Gubernur Provinsi Banten sebagai Ketua Dewan Penasehat Kamar Dagang dan Industri Provinsi Banten. Wakil Gubernur Provinsi Banten sebagai Wakil Ketua Dewan Penasehat, Ketua DPRD Provinsi Banten sebagai Wakil Ketua Dewan Penasehat, Kepala Kepolisian Daerah Banten Wakil Ketua Dewan Penasehat, dan Rem 04 Maulana Yusuf Serang sebagai Wakil Ketua Dewan Penasehat, Kepala Kejaksaan Tinggi Banten sebagai Wakil Ketua Dewan Penasehat, dan Grup 1 Kopassus sebagai Wakil Ketua Dewan Penasehat Kamar Dagang dan Industri Provinsi Banten masa bakti 2021-2026. Lampiran 3, susunan dan komposisi pengurus Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri Provinsi Banten masa bakti 2021-2026. Susunan dan komposisi pengurus Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Provinsi Banten masa bakti 2021-2026. Ketua Umum Muhammad Asari Jayabaya SE. Tubagus E. Hadi Mulyana SH sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Keanggotaan dan Tata Laksana. Silakan bisa. Wakil Ketua Umum Bidang Teknologi Terbarukan dan Konsultan Tubagus Heru Zaman. Wakil Ketua Umum Bidang UMKM Sri Windarti, dipersilakan untuk bisa naik ke atas. Wakil Ketua Umum Bidang Infrastruktur dan Jasa Konstruksi Helmi Nudin Sein. Wakil Ketua Umum Bidang Promosi Potensi Daerah dan Dunia Usaha Tubagus Roy Waloji Basuni. Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Luar Negeri, Investasi dan Perizinan Tony Fatoni Nguksam. Wakil Ketua Umum Bidang Kepariwisataan Adi Setiawan. Wakil Ketua Umum Bidang Wisata Bahari Haja Fitriati Widuri ST. Wakil Ketua Umum Bidang Real Estate dan Perumahan Andri Hermawan. Wakil Ketua Umum Bidang Pertanian Eli Mulyadi. Wakil Ketua Umum Bidang Peternakan Sudrajat Sahrudin. Wakil Ketua Umum Bidang Perbankan Lembaga Keuangan Dani Hamdani. Apakah saudara-saudara bersedia untuk dilantik dan diambil janji sebagai pengurus? Sebelum saudara-saudara dengan resmi saya lantik, mohon untuk mengikuti kata-kata saya. Bahwa saya akan taat dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, dan Pancasila. Bahwa saya
akan patuh dan memegang teguh anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta peraturan organisasi Kadin, bahwa saya dalam menjalankan jabatan organisasi senantiasa akan mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi dan golongan, bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi kehormatan, wibawa dan nama baik organisasi Kadin. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkahi saya. Gelorakanlah senantiasa semangat kewirausahaan di kalangan pengusaha Indonesia, dan kibarkanlah panji-panji kebesaran Kadin ini di seluruh pelosok Indonesia tempat saudara-saudara bertugas dan berkarya. Kami akan menggelorakan semangat kewirausahaan dan mengibarkan panji-panji kebesaran dan Kadin Indonesia seluruh pelosok Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami cintai dan yang kami banggakan dan kami sayangi, Ibunda Hajah Nela Sadri. Sekali lagi mohon maaf Pak Ketua Umum, saya harus menghargai Ibunda saya dulu sebelum saya menghargai yang lain. Yang kami banggakan dan yang kami hormati dan kami sayangi pula Bapak Haji Mulyadi Jayabaya, tidak hanya sebagai orang tua namun sebagai mentor kami, guru kami, segalanya kami, motivator kami. Yang terhormat dan yang kami muliakan Ketua Umum Kadin Indonesia Aswad Kasim beserta jajaran, ada Pak Yuki, Pak Eka Sastra. Di sini pula hadir Pak Wakil Gubernur, Hatur Nuhun terus hadir. Ada Bang Denon, terima kasih Bang Denon. Ada Bang Julham, Kang Didi. Ada ini nggak lupa juga nih yang selalu memberikan saran sama saya, memotivasi saya, mengajarkan saya, membagikan ilmunya untuk saya, yaitu Bapak Amir Hamzah. Silahkan berdiri Pak Amir. Terima kasih Pak Amir. Hadir juga Pak Joseph Pakalila, Wakil Ketua Umum Kelautan dan Perikanan. Ada Pak Insanul Kamil, WKO PUPR, hadir juga. Para Ketua Umum Kadin Provinsi di Indonesia, ada Ketua Kadin NTT, Brother Bobby, terima kasih sudah jauh-jauh hadir. Layaknya dari Banten juga ke NTT. Terima kasih. Ada Ketua Umum Kadin Provinsi Jawa Barat, Pak Cucu. Dan ada Ketua Umum Kadin Provinsi-Provinsi lain hadir yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya ucapkan terima kasih. Gorontalo ada. Gorontalo, Ketua Kadin Gorontalo. Sulawesi, Sumatera Selatan,
hadir juga ya. Yang pertama yang saya ucapkan selamat datang untuk para tamu-undangan. Tidak lupa Pak Danrem, terima kasih Pak Dandim, Ibu Kajari, Pak Ketua DPRD Provinsi Banten telah hadir, terima kasih. Ada Pak Nabil juga hadir. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang di Provinsi Banten. Tidak lupa secara khusus saya ingin menyampaikan rasa hormat penuh kepada ulama dan kiai yang saat ini hadir bersama kita semua yang telah mendoakan Pak Aksad Kasid menjadi Ketua Umum Kadin Indonesia terpilih periode 2021-2026. Yang terhormat Forkopimda Provinsi Banten, yang terhormat Forkopimda Kabupaten Lebak, yang terhormat teman-teman pengurus Kadin Provinsi Banten yang baru saja dilantik, baik Dewan Pengurus, Wakil Ketua, Dewan Kehormatan, beserta Dewan Pertimbangan dan Tamu Undangan beserta hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi atas berkat, rahmat dan kebesarannya kita semua berkumpul di kediaman ini, di tempat ini, kediaman Bapak Haji Mulyadi Jayabaya, kepada Nabi Muhammad SAW, kepada sahabatnya, serta kita sebagai pengikut sampai akhir zaman. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini adalah hari yang bersejarah dalam hidup saya. Satu tangga tapak kehidupan saya jalani sebagai Ketua Umum Kadin Provinsi Banten. Kepada orang tua saya, kepada kedua orang tua saya mohon ikhlas dan ridho serta doa dan dukungan agar amanah ini bisa saya emban. Ridho serta doa saya mengemban amanah ini mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin Allahumma amin. Tanpa kedua orang tua dan para alim ulama saya tidak akan sanggup mengemban amanah ini. Hadirin yang kami hormati, menyusun susunan pengurus Kadin Banten bukanlah persoalan yang mudah. Tentu kami banyak kekurangan dan tidak mampu mengakomodir seluruh dari masukan semua pihak. Untuk itu kami mohon maaf kepada semua pihak yang belum terakomodir dalam pengurusan Kadin Banten 2021-2026. Pak Aksad Kasid beserta hadirin yang kami hormati, beberapa posisi penting yang strategis pada pengurusan Kadin Banten ditentukan melalui fit and proper test yang dilaksanakan oleh tim formatur. Semoga saja keputusan yang telah diambil dapat menjadikan Provinsi Banten sebagai organisasi yang Kadin yang berkontribusi yang baik terhadap rumah besar usahanya di Banten. Di bawah komando Haji Mulyadi Jayabaya, Munasus akan berjalan aman dan lancar. Amin Allahumma amin. Hadirin yang kami hormati, setiap kita punya kekurangan, setiap kita punya salah. Karena itulah sifat manusia. Izinkan saya selaku tuan rumah menyampaikan permohonan maaf apabila ada kekurangan dari kami kepada seluruh tamu Pak undangan, dan ucapan kami sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mensukseskan acara ini, wabil khusus kepada orang tua kami, Ibunda Hajah Nila Sadri dan Ayahanda Bapak Haji Mulyadi Jayabaya. Yang saya hormati Pak Wakil Gubernur Banten beserta Pak Danrem yang mewakili Pak Kapolda, Pak Kajati. Yang saya hormati Bupati Kabupaten Lebak beserta Forum Komunikasi Daerah, Pak Dandim, Ibu Kajati, Bu Kapolres, tak lupa juga yang saya hormati Pak Ketua DPRD Provinsi Banten hadir. Yang saya hormati juga adalah
Di sini juga ada Bupati Bumbang Kasudutan. Mohon berdiri. Ini adalah Bupati. Wabil khusus yang saya hormati dan saya banggakan dan saya cintai Pak Ketua Umum Kadin Indonesia, Pak Arsad Rashid, beserta para wakil ketua Kadin Indonesia yang hadir. Ini suruh banyak nih Pak Ketua Umum yang hadir, wakil ketua umum Kadin Indonesia. Ya, ada Pak Yogi, ada Pak Didi, ya. Ini kebetulan dia orang Rangkas, Pak. Ada Pak Iqmal, ada siapa? Pak Yosef. Kalau saya sebut satu persatu ini ada Denon, banyak. Juga yang saya hormati teman-teman seperjuangan adalah para ketua umum provinsi seluruh Indonesia yang hadir. Ini luar biasa banyak, tidak bisa saya sebut satu persatu. Yang kelihatan adalah Jawa Barat, Sumatera Selatan, ya, Gorontalo, NTT, Sulawesi, Aceh, ini banyak. Juga adalah teman seperjuangan, sekarang menjadi wakil ketua umum organisasi, Pak Eka, ya, ini hadir. Yang saya hormati para alim ulama, para kiai, para tokoh masyarakat. Wabil khusus yang saya hormati ini Ketua Kadin Banten terpilih, anakku, beserta para pengurus, istriku yang saya cintai, anakku, para pengusaha UMKM yang hadir, para pengrajin, ya. Ini pengurus Kadin Banten, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, atas nikmat yang diberikan kepada kita. Pada hari ini kita bisa hadir, bisa bertatap muka, bersilaturahmi dalam rangka pelantikan pengurus Kadin Banten 2001-2020. Sekaligus juga adalah saya terima kasih kepada para kiai, para ulama, tasakuran terpilihnya Ketua Umum Kadin Indonesia Pak Arsad Rashid, ya. Alhamdulillah atas doa, atas semangat kita kebersamaan, alhamdulillah Pak Arsad Rashid tercapai menjadi Ketua Umum Kadin Banten. Orang muda punya dedikasi, punya prestasi, diikuti oleh kadin-kadin yang muda, ya. Kadin Banten yang muda, Kadin NTT yang muda, ya, nanti Kadin Sumsel yang muda. Ini anak-anak muda Pak Ketua, yang akan memberikan dorongan, support dalam rangka Kadin ke depan supaya lebih baik. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang berbahagia, Pak Ketua Umum dengan kesibukan Pak Ketua Umum ini adalah alhamdulillah bisa menghadiri pelantikan Kadin Banten, di mana Kadin Banten adalah Munaslup pada bulan November tahun 2020 yang lalu, di mana alhamdulillah dengan pindahnya tugas saya sebagai Ketua Umum Kadin Banten, karena adalah terpilih menjadi Wakil Ketua Umum PED, ya. PED ini kalau bapak-bapak belum tahu adalah ini penerima duit, pengeluaran duit, namanya PED. Teman-teman Komtab PED juga banyak hadir, ya. Jadi dengan adalah saya terpilih menjadi Wakil Ketua Umum, secara otomatis Pak Wakil Gubernur Banten adalah harus melakukan munaslup luar biasa. Dan alhamdulillah kadin-kadin kabupaten kota, 88 kabupaten kota memilih adalah saudara Amal Ajari untuk menjadi Ketua Umum Kadin Banten. Semoga yang muda-muda ini berkiprah dalam rangka memajukan Indonesia di Banten, di mana Banten adalah salah satu provinsi yang memang berbatasan dengan ibu kota lintas Sumatera. Jadi mudah-mudahan Kadin ke depan supaya lebih baik,
ya, menjadikan sebagai motor pembangunan dunia usaha di Banten. Insya Allah bisa dilakukan. Terus terang saja, Pak Ketua Umum, teman-temanku para wakil ketua, ya, Pak Wakil Gubernur, ya, saya terus terang aja tidak ikut sama sekali dalam menentukan orang-orang Pak Yuki untuk menjadi pengurus. Saya serahkan kepada ketua terpilih. Ya, alhamdulillah ada koreksi dari Pak Yuki kemarin telepon, Kang, akan tidak boleh di Dewan Pertimbangan. Ya, jadi akan di Dewan Kehormatan karena tidak boleh berangkat. Ya, karena Pak Yuki adalah sebagai wakil ketua koordinator bidang 3 bagian organisasi dan hukum, saya panut kepada Pak Yuki. Ya. Ini organisasi, ada tahapannya gitu ya. Terima kasih juga nih hadir juga yang selalu ada jadi komentar saya, Direktur Eksekutif Pak Hotasi hadir, alhamdulillah ya. Saya tidak benci kepada Pak Hotasi, ya. Tidak marah Pak Hotasi adalah hanya sebagai koreksi, ya. Koreksi adalah sebagai bawahan kepada atasan, sebagai staf untuk perbaikan kader ke depan. Kenapa? Dengan tujuan kita adalah asal menjadi ketua Kadin ini, tujuannya adalah luar biasa, akan merubah tatanan Kadin yang selama ini hanya milik elit. Ya. Dan alhamdulillah oleh Pak Ketua Umum Kadin ini sudah dilakukan. Ya. Dimana kalau dulu adalah provinsi hanya dibutuhkan, kabupaten hanya dibutuhkan untuk munas, tidak pernah dilibatkan dalam urusan-urusan Kadin nasional. Ya. Tapi alhamdulillah daerah banyak sekarang menjadi wakil ketua umum, tinggal kita bekerja para wakil ketua untuk membantu Pak Aksa Kasih. Ya, sebagai manusia tentunya banyak kekurangan, banyak kehilapan. Ya, kalau Pak Haji kan, ya ini orangnya lah tidak bisa ada sumput salindung Pak Ketua ya. Lamun kurang sudah tema. Enak di depan, di belakang ngomong, tidak bisa kalau saya gitu. Apapun yang salah saya sampaikan salah ya. Karena sebagai mentor ya, mentor ya untuk memperbaiki. Insya Allah Kadin ke depan semakin baik. Tentunya Pak Ketua Umum, Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur ya, mudah-mudahan tahun 2004 menjadi gubernur ya. Ya, kita doakan saja. Kita ini pemimpin perlu yang muda-muda. Ya, kalau yang tua itu lembek. Beda lagi yang tua kalau seperti saya, karena kelihatan umurnya tua tapi semangatnya muda. Ini kan tidak semuanya seperti itu, gitu kan? Kita berharap adalah gubernur ke depan adalah gubernur muda, ya, supaya membangun Banten ini adalah mengejar ketertinggalan dari provinsi yang lain. Insya Allah, dimana kita pada saat ini adalah dalam kondisi prihatin, Pak Wagub, adalah kita adalah pandemi ini adalah sudah hampir mendekati 2 tahun, dan kita harus berjuang melawan pandemi, meningkatkan ekonomi. Siapa? Pelakunya ada di pengusaha. Jadi kalau Pak Bahlil kemarin menyatakanlah, Pak Bahlil ini kan adalah dia adalah mantan pengusaha, sama dengan saya, bekas jadi supir truk, naik mobil, pedagang ya. Dengan hati sanubari, Pak Bahlil punya pemikiran. Kita memerlukan pemimpin ke depan ini, pemimpin sekarang ini bukan banyak puisi, Pak Azhar, perlu eksekusi. Yang diperlukan oleh kita sekarang, zaman sekarang ini adalah bukan puisi, tapi eksekusi. Yang diperlukan seorang pemimpin dalam menumbuhkan, dalam mengembangkan ekonomi. Ada siapa? Visi dan eksekusi ini. Kalau saya, Pak Bahlil menyampaikan kemarin, ya hasil survei Pak Ketua Umum, tidak sembarang hasil survei, kebanyakan ini dunia usaha dan masyarakat ingin Pak Jokowi ini adalah pemilihan umumnya dipundurkan, bukan 3 kali, bukan 3 kali ya. Ya, kenapa? Kita susah mencari seorang presiden kayak Pak Jokowi. Ya, jadi Pak Jokowi ini bukan orang puisi, tapi dia orang eksekusi. Mau tol, contohnya tol dibangun di Lebak. Ya, bendungan kalian ini di Lebak ini Pak Ketua Umum adalah dari sejak tahun 84. Waduk kalian ini adalah ingin dibangun. Ini adalah bendungan kalian ya.
sudah dari tahun 84, tapi dieksekusinya lah baru zaman Pak Jokowi. Kenapa bendungan Karet yang dibangun di Pelukan lah masyarakatnya sudah siap, ya, tapi eksekusi yang lambat baru zaman Pak Jokowi. Jadi saya menilai ya, presiden eksekusi ini Pak Jokowi. Ya, kalau kita mau maju usaha, ekonomi mau tumbuh, kita doakan Pak Jokowi supaya pajak umum sehat, dan mudah-mudahan Pak Jokowi bisa dimundurkan pemilihan presidennya sampai tahun 2007 untuk ekonomi tumbuh, ya. Oh, ini kan pendapat, jangan dulu komplain dulu, pendapat, ya. Pendapat masyarakat boleh gitu kan. Kenapa? Kita lihat kinerjanya. Coba Pak Jokowi ngebangun tol berapa ribu kilometer, ya, ribuan kilometer. Hah? Iya. Takut ini tol tidak selesai, terhambat kita oleh pandemi, terhambat oleh ekonomi. Jadi kita doakan Pak Jokowi supaya panjang umur, sehat, dan mau didoakan oleh kita untuk menjadi presiden sampai tahun 2007. Iya. Bukan tiga kali, ya. Perpanjang boleh, karena Pak Harto juga boleh dulu. Pak Harto bisa dulu, ya. Ini Pak Jokowi kan untuk kita, ya, untuk kita. Jadi saya terima kasih. Yang selanjutnya Pak Ketua Umum adalah Lebak ini dulu kabupaten tertinggal, Pak. Ya, yang angka aksaranya di Indonesia paling banyak di Lebak. Ya, 43.657. Kenapa? Dulu buta saya di Lebak ini banyak, nggak ada sekolah. Sekolah itu di kandang kambing, di madrasah, di tempat-tempat lurah, di rumah penduduk, wajar. Tapi saya jadi bupati tahun 2023 dengan APBD 139 miliar, gaji pegawai 89 miliar. Ya, saya mengejut pembangunan demi kesejahteraan masyarakat, dan Lebak itu tidak dikenal Pak Ketua Umum. Ya, saya kalau tiap pagi itu ada waktu 1 minggu 2 kali, saya datang ke tempat menteri Pak Ketua Umum. Saya bawa oleh-oleh, bawa gula merah, ya, bawa ikan emas. Saya pagi-pagi jam 6 Pak Menteri, itu saya sudah di Widya Chandra, di tempat pos. Karena kalau ke kantor susah, KWKU. Saya duduk, saya nunggu aja di pos, nunggu Pak Menteri keluar. Dari mana itu? Pak Bupati Lebak. Coba susin, ada Bupati, Pak ini Lebak begini-begini, ayo kantor. Dikasih uang Pak 2 miliar, 3 miliar. Lebak tidak dikenal, alhamdulillah. PAD kita cuma 9 miliar, alhamdulillah sekarang adalah PAD Lebak ini adalah 367 miliar. Dan anggarannya Lebak adalah 3,1 miliar. 2,7 triliun. Nah, dengan dibangunnya lah tol oleh Pak Jokowi ini, siapa nih Pak? Ini Mampanya Lebak. Kita minta kepada Pak Ketua Umum, ya, yang mau membangun kawasan industri. Ini Lebak Pak Ketua Umum lah 10.000 hektar untuk jadikan kawasan industri. Teman-teman semuanya, ini tata ruangnya sudah oleh gubernur sudah disetujui. Kemarin kita sudah ke Menteri ATR, insya Allah keluar, ya. Ini Lebak 10.000 hektar akan jadi kawasan industri, ya. Dengan adanya tol, efek daripada tol ini. Jadi kalau ada misalnya mau bangun industri, yang susah kan tanah. Yang susah di mana-mana tanah. Lebak di tanah sudah tersedia, Pak. Tinggal sekarang investor yang masuk ke Lebak, ya, tanah ini mau dibeli boleh, mau kerjasama boleh, mau adalah kontrak boleh. Yang penting ada dampaknya buat masyarakat bisa mendapatkan lapangan pekerjaan. Jadi kepada teman-teman, ya, saya mengajak kepada wakil ketua, ya, insya Allah nih, kalau Lebak sekarang inilah, kalau Pak Yosef mengatakan tadi, kotolnya kan yang isinya sedikit aman, ya, cepat buat nyiapin pengusaha supaya pengusaha masuk ke Lebak. Tolnya sudah ada gitu kan, tolnya alhamdulillah. Jadi kita sangat terima kasih kepada teman-teman semua, para WKU di jauh-jauh datang, ya, para kadin provinsi. Ini luar biasa ini, tidak pernah ini deh, Mal, ya. Iya, Papa pengalaman jadi ketua kadin ini 6 tahun, ya, tidak pernah ada pelatihan kadin kayak seperti ini. Jadi makanya kepada amal ini adalah
majukan Kadin Banten bersama-sama dengan Pengurus Banten, hanya masih ada kejalan papa yang belum selesai, di mana Kadin Banten belum punya kantor. Ya, di mana janji papa, mana Kadin Kabupaten Kota ada nggak? Ada di Kacung, Kadin Kota ya. Ya, ini para ini. Janji Pak Haji lah akan bikin kantor sesuai dengan musrok kemarin, amal nanti akan melanjutkan dia. Dan tanahnya hibah dari saya. Ya, tanahnya sudah ada di belakang Polda Banten, kurang lebih 2000 meter ya. Itu dijadikanlah kantor Kadin Banten ke depan supaya lebih baik ya. Supaya kantor punya kantor yang memang cocok ya. Karena apapun kalau tanpa kantor kita akan sulit. Jadi Pak Tumangor, saya terima kasih sudah datang. Ini Pak Arsad dulu sama-sama satu perjuangan dengan saya Pak. Dia jadi bupati, saya jadi bupati ya. Kalau di Usman ini dia jadi bupati, saya mau jadi bupati ya. Alhamdulillah sampai sekarang Pak, kita bersahabat baik ya, punya kelemahan masing-masing. Dan insya Allah di Lebak ini kalau ada kawasan produk, kawasan industri, bupati ya, ini walaupun bupatinya kecil pada saja, tapi kayak kecil-kecil cabai rawit ya, ya walaupun perempuan ya. Makanya ke depan saya bilang udah, Neng jangan jadi bupati lagi, jangan jadi gubernur, jangan jadi wakil gubernur ya, nges kembali di bedah ke DPR ya, supaya membawa aspirasi DPR ke Banten ini ya. Ada juga DPS Pak Jaman tuh ya, Jaman jadi wakil ketua, ada Hasbi jadi dewan pertimbangan ya. Saya ucapkan terima kasih, doakan pada kiai, pada ulama, semoga Pak Haji ini panjang umur tetap, dan kepada para pengusaha yang punya rezeki jangan lupa berbagi kepada kaum duafa, kepada fakir miskin ya, pembangunan masjid, pembangunan musola, itu yang akan menyelamatkan kita ya, itu yang akan menyelamatkan kita. Sholat kewajiban kita sebagai umat Islam, tapi kalau tidak berzakat, berinfak, bersedekah, itu tidak ada artinya. Jangan kita hanya bisa nabung di bank, tapi kita nabung di akhirat, sama dengan yang lain sama ya. Dan kita jangan ragu untuk berbuat kebaikan. Makanya kalau saya di mana-mana ini ya, kalau Pak Haji ini pengalaman kan dari Pak Ketua Umum ya, saya ini pernah dagang ikan asin Pak. Kalau anak-anak saya alhamdulillah, karena motif istri saya adalah saya tidak mau anak saya seperti saya dulu Pak. Alhamdulillah ada jadi ketua Kadin, jadi bupati, jadi DPR, jadi pengusaha, alhamdulillah tujuan saya tetap tercapai gitu Pak. Tujuan saya tetap dibandingkan kalau dengan saya para wakil ketua, Pak Ketua Umum dia, saya tuh jangan melihat sekarang Pak Ketua, saya tuh ikan asin 20 kilo Pak, 40 kilo bisa kuda. Saya jadi naik mobil truk bawa kelapa di atas angin di atas, jadi supir truk. Karena saya apa? Saya tidak mau anak saya susah ke depan. Saya berjuang setengah. Istri saya dengan kayu, dengan 1 kubik diambil dari Karangantu ya. 1 kubik itu cuma 60.000 pada bawa istri saya nyumpul sendiri. Istri saya dengan kayu, saya jadi supir truk ya. Saya bawa ke Jakarta ya. Tapi karena apa saya mengalami orang yang susah, saya tidak mau menyusahin orang. Ini dalam tujuan saya. Makanya kalau saya di mana-mana, saya tidak mau paksa keduluan membayar. Saya suruh bayar sudah mana-mana. Ya. Saya sudah bawa uang di kampek. Ya. Saya sudah bawa uang, bukan karena banyak uang. Uang itu sedikit, yang penting mengatur uang itu. Ya. Mengatur uang itu, uang mah tidak banyak. Ya, tapi kalau diperlukan yang penting ada, tidak banyak andika gitu yang diperlukan tidak perlu. Makanya saya bilang kepada Ketua Umum, Pak Ketua Umum, Pak Ketua jangan beli pesawat, saya aja beli pesawat, nanti sewain Pak Ketua Umum. Ya, ya. Jadi pengalaman saya luar biasa, alhamdulillah. Jadi karena motivasi saya adalah ingin anak saya itu Pak Ketua, dia tidak seperti saya, tidak jadi supir lagi, tidak jadi kenek lagi, tidak jadi tukang asin lagi, tidak menjadi kuli naikin popongkol kelapa. Ini saya dengan ini, dengan Haji Salim nih Pak, ini bos sekarang nih ya, satu perjuangan nih dengan saya Pak
Ya ini, kalau lihat sekarang memang gagah, ya. Tapi dulu kita tengah malam naikin kayu pongkol ke truk tuh, ini namanya salah. Ya, kita masih tetap sampai sekarang. Saya bilang ke Haji Salikin, jangan lupa kita. Dulu kita susah, sekarang kita kaya. Ayo kita berbagi, tidak akan habis, gitu kan? Tidak akan habis, insya Allah. Jadi saya minta doanya pada semuanya, mudah-mudahan anak saya ini menjadikan Kadin ke depan supaya lebih baik, ya, memajukan Indonesia di Banten lebih baik. Itu saja, saya tidak panjang lebar, Pak. Apabila ada kata-kata yang berkenan, saya mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih semuanya kepada Wakil Ketua Indonesia yang hadir, Kadin Provinsi, ada Pak Ucu juga, ya. Walaupun kita dulu tidak sama-sama berjuang Asad, kita sekarang sudah sama-sama, kita dukung Asad, ya. Dan kita akan melaksanakan Munasus pada tanggal 17 Februari. Munasus jangan jadi ajangan lah bagi-bagi duit, jangan. Ini karena waktunya saya sebagai ketua panitia, waktunya cuma 1 hari, hanya kita merubah anggaran dasar. Titik, tidak boleh yang lain. Ya, ini penyempurnaan anggaran dasar. Kenapa? Wakil Ketua Umum Koordinator ini kan belum anggaran dasar, ya. Tapi kita berikan kesempatan untuk bekerja. Karena dalam kondisi kita prihatin sedang pandemi ekonomi, ya, COVID, kita berikan. Tidak boleh ada lagi kata-kata, ada selentingan, wah ini munaslup mau ini berhadapan dengan orang Banten kalau mengacauin Banten. Ya, dan insya Allah nanti kita ada apa semacam debus nanti di mana? Debus di acara Munasus Kadin Banten. Pak Ketua Umum, ya, itu bisa potong leher, bisa potong lidah, ya, bisa potong ini, itu bisa nyambung lagi. Itu orang Banten. Makanya kalau Pak Jayabaya itu Jawa lah Banten, JB. Terima kasih. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Wakil Gubernur Bapak Haji Andika Hazrumi, yang saya hormati. Yang saya hormati tokoh masyarakat, tokoh pengusaha sekarang dari Provinsi Banten dan menjadi tokoh Indonesia. Mentor saya Bapak Haji Mulyadi Jayabaya yang saya hormati. Yang saya hormati tokoh keluarga, ibunda daripada Ketua Umum Kadin Provinsi Banten dan bekas pacar daripada Bapak Mulyadi Jayabaya, Ibu Hajah Nila Syadri yang saya hormati. Yang saya hormati Bupati Lebak, Ibu Hajah Oktavia Jayabaya yang saya hormati. Yang saya hormati Bapak pimpinan dan Ibu pimpinan daripada Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Banten ataupun Kabupaten, Bapak Danrem, Bapak Danyu, Bapak Dansat, Brimob, Bapak Kapolres, Ibu Kejari, dan juga yang lainnya yang saya hormati dan saya muliakan. Lalu yang saya hormati juga sahabat-sahabat saya, Wakil Ketua Umum Koordinator Pak Yuki, para wakil ketua umum yang hadir pada hari ini dari Kadin Indonesia, saya tidak sebutkan satu persatu. Yang saya hormati sahabat-sahabat saya, ketua umum daripada Kadin daerah provinsi Kadin Indonesia yang ada pada hari ini, seperti Kang Cucu dari Jawa Barat, Pak Muhalim dari Gorontalo, adik saya Mas Mana Bobi dari NTT yang hadir juga, yang baru saja menyelesaikan menjadi Ketua Umum NTT, Bang Pol, yaitu daripada Dewan Pertimbangan Daerah Republik Indonesia, Bang Pol Abraham Pol. Yang saya hormati para pengurus Kadin Indonesia yang lainnya, dan juga yang saya hormati para pengurus daripada Kadin Banten
yang baru saja dilantik, dan juga kepada seluruh keluarga besar daripada Kadin Provinsi Banten dan juga masyarakat. Yang saya juga hormati dan saya muliakan dan saya ingin mengucapkan terima kasih adalah kepada seluruh ulama-ulama kiai-kiai di Banten yang telah mendoakan saya untuk menjadi Ketua Umum Kadin Indonesia 2001-2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Sekali juga saya ingin mengucapkan bahwa puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, bahwa kita bisa bersama-sama pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat. Selamat kepada pengurus yang baru dilantik di bawah kepemimpinan yang saya hormati dan saya muliakan adinda saya, Ketua Umum Kadin Provinsi Banten, Amal Jayabaya, yang saya hormati. Saya juga ingin mengucapkan rasa terima kasih dan setulusnya juga kepada Pak Mulyadi Jayabaya yang telah mengizinkan Pak bahwa acara pelantikan ini berlangsung di rumah kediaman di Lebak. Nah, ini adalah suatu hormatan bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, susunan pengurus Banten yang terbentuk ini kami yakini adalah susunan yang terbaik, yang diambil berdasarkan hasil musyawarah dan komunikasi yang sangat intensif. Tadi sampai Pak Mulyadi mengatakan, Pak Jaya mengatakan, saya tidak ikut campur, katanya. Itu adalah formatur dan juga ketua umum terpilih pada waktu itu. Kami juga meletakkan harapan yang besar bahwa pengurus Kadin Banten yang baru ini dapat terus mendorong kinerja perekonomian daerah. Besar harapannya agar pengurus Kadin Banten yang telah dilantik untuk dapat berperan serta dan mendukung Kadin Indonesia dalam mencapai seluruh program kerja yang mengacu pada 4 pilar dan 17 inisiatif Kadin Indonesia. Berikut juga tugas-tugas yang penting sekali yang telah diberikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia pada Rapimnas Kadin kemarin ini di Bali. Yang pertama adalah mengenai reformasi struktural dalam pengelolaan investasi, pemberdayaan kawasan ekonomi khusus, kemudahan berusaha di bidang pelaksana kegiatan perizinan, OSS dan lain-lain. Bapak sekalian, saya minta dari Banten, dari semua teman-teman kabupaten dan provinsi ingin adalah memberikan masukannya. Bagaimana reformasi struktural? Bagaimana apa yang telah terjadi dengan Undang-Undang Cipta Kerja? Apakah OSS yang berjalan? Apakah sudah sesuai? Bagaimana dengan undang-undang perpajakan yang ada? Bagaimana proses yang ada di kabupaten? Bagaimana ada proses di provinsi? Dan juga di pemerintah pusat. Penting sekali kita perlu memberikan masukan kepada pemerintah pusat bagaimana pelaksanaan daripada Undang-Undang Cipta Kerja. Penting sekali. Dan perlu lagi mengatakan apa yang perlu ditambah, apa yang perlu disempurnakan, dan apa yang perlu diperbaiki. Lalu pesan keduanya adalah mengenai reformasi ekonomi, di mana kita Indonesia akan menuju namanya ekonomi hijau ataupun green economy. Dan bagaimana kita bicara? Waduh, mantap masih. Bagaimana mengenai reformasi ekonomi menuju ekonomi hijau? Bagaimana mengenai energi transisi? Bagaimana membangun yang namanya ekoturism? Bagaimana bisa membangun juga blue economy ataupun ekonomi biru, yaitu perikanan, maritim dan lain-lain. Ini adalah hal-hal yang dipesankan. Itu yang kedua. Yang ketiga dan yang paling penting, membuat program
yang namanya program pendampingan UMKM melekat. Karena ini penting sekali, karena ini adalah keinginan kita semua, ekonomi Indonesia bisa kuat bila mana UMKM-nya kuat. Jadi tanda kuncinya adalah bagaimana kita membangun lebih banyak lagi teman-teman untuk menjadi pengusaha. Lalu bagaimana supaya pengusaha-pengusaha di daerah bisa dari pengusaha mikro ke kecil, kecil ke menengah, dan dari menengah ke besar. Dan ini penting sekali. Dan ini adalah yang dikatakan adalah bagaimana kita melakukan pengembangan pengusaha kecil menengah dengan cara pendampingan melekat. Dan semua itu tentu tidak dapat kita lakukan sendiri. Di sini saya mengajak seluruh elemen untuk meningkatkan kolaborasi antara Kadin, pemerintah, pelaku usaha, maupun sahabat kita, saudara-saudara kita, yaitu pekerja, dan buruh. Bapak, Ibu, dan sekalian, atas dasar tersebut, saya mengajak seluruh pemangku kepentingan di Provinsi Banten untuk terus meningkatkan kinerja, kolaborasi, dan bergotong royong membawa perekonomian daerah maupun bangsa terus bertumbuh, tumbuh dari bawah, yang seperti dikatakan oleh pengalaman oleh Haji Mulyadi tadi, bahwa mimpi untuk menjadi pengusaha itu bisa dari pengusaha kecil bisa menjadi pengusaha menengah, pengusaha menengah bisa menjadi pengusaha besar, pengusaha provinsi bisa menjadi pengusaha nasional. Itu bukan mimpi, tapi bisa menjadi realitas. Hanyalah bagaimana kita sendiri bisa melakukannya, berdisiplin, bekerja keras untuk supaya kita bisa menjadi pengusaha tersebut. Bapak Ibu sekalian, penting sekali juga karena dikatakan bahwa ekonomi kita harus bisa sustainable, harus bisa bergerak dalam keadaan apapun. Seperti pandemi ini, walaupun ada pandemi, kita bisa hidup bersama dengan pandemi ini, dan terus roda ekonomi harus berjalan. Karena lari-larinya ekonomi itu membawa keadilan, membawa sosial, membawa untuk kewujudan daripada seluruh bangsa Indonesia. Secara khusus saya berharap Kadin Banten dapat menjadi motor pertumbuhan tersebut. Penyerahan cindera mata dari Ketua Umum Kadin Provinsi Banten kepada Bapak Wakil Gubernur Provinsi Banten Haji Andika Hazrumi, dan kita akan saksikan bersama penyerahan cindera mata tersebut. Wow, oke, sama juga identik dengan sosok Baduy, orang Baduy yang memang sangat terkenal hingga ke penjuru dunia. Terima kasih. Ya.